Tanam padi di tengah sawah, padi dihinggapi banyak belalang. Jadilah pribadi yang amanah agar dipercaya banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini tuh aku mau masak menu yang simple-simple aja pastinya. Nah, di sini aku lagi awali dulu dengan motong-motongin tempe. Jadi aku potong-potonginnya kecil-kecil kayak gitu aja. Terus di sini lanjut aku itu mau potong-potongin jengkol juga. Karena memang hari ini tuh aku mau masak sambal jengkol dicampur sama tempe dan juga teri ya teman-teman. Masya Allah, menu kayak gini aja ngebayanginnya aja tuh kayak udah sedep gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah ada campuran jengkolnya. Wah, sedep banget. Ini tuh jengkolnya memang bener-bener mantep banget kalau misalnya digoreng atau disambel ya teman-teman. Dikarenakan jengkolnya ini belum yang terlalu tua banget gitu ya, tapi ini tuh juga nggak yang terlalu muda teman-teman. Pokoknya itu pas lah buat digoreng. Bisa juga sih buat digulai gitu ya teman-teman, tapi menurut aku lebih cocoknya itu buat disambel atau digoreng gitu. Oke, lanjut. Di sini aku pakai langsung 2 wajan. Udah aku kasih minyak juga di masing-masing wajannya. Dan di wajan yang kecil ini aku lagi tumisin bawang merah, bawang putih sama daun bawang. Ini tuh aku mau bikin menu buat anak-anak ya teman-teman, yaitu orak-arik telur kecap. Di sebelahnya ini aku goreng tempe ya teman-teman, karena ya aku kan memasak tempe gitu ya. Jadi aku di sini mau bikinin lauk anak-anak itu orak-arik telur aja. Seperti biasalah ya teman-teman, menu buat anak-anak juga nggak yang terlalu heboh-heboh banget gitu ya. Yang penting anak-anak itu mau makan. Kadangnya telur orak-arik, kadangnya telur dadar, kadang ya ikan gitu ya teman-teman. Pokoknya ya itu aja lah. Karena kan anak-anak itu nggak mau makan sayur ya. Jadi aku juga nggak mau maksa. Yang penting mereka itu mau makan. Dan juga menurut aku telur sama ikan juga itu banyak gizinya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya makannya ini aja. Cuman kan dikreasikan berbeda-beda gitu ya. Terkadang telur dadar, terkadang orak-arik gitu ya. Terkadang kan ikan, terkadang aku bikinin nasi goreng gitu. Untuk bumbu orak-arik telurnya itu cuman aku kasih bawang merah, maksudnya garam, sama juga dikasih penyedap sama sedikit merica bubuk ya teman-teman, biar ada rasa sensasi pedasnya. Karena yang aku lihat anak-anak itu lumayan suka juga sih teman-teman makan yang pedas. Terkadang itu ya pas aku makan terus tiba-tiba mereka itu minta gitu ya. Nah, aku kadang itu suka kasih aja gitu ya nasi aku, cuman aku kasih sedikit banget gitu ya, kayak cabenya gitu ya, lengket-lengket di tangan aku lah gitu kan. Terus sebenarnya kan lumayan pedas juga. Nah, kalau anak-anak itu malah mereka itu doyan-doyan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tuh makan-makan yang ada cabai-cabainya gitu, kalau mereka minta gitu ya, kadang aku suka kasih sih, walaupun kadang itu suka kayak kelihatan kepedesan gitu kan, tapi ya jangan banyak-banyak gitu. Nah, setelah goreng tempe tadi, lanjut di sini aku goreng jengkol. Dan kalau misalnya goreng jengkol kan kulitnya itu bakalan terkelupas ya teman-teman. Nah, di sini aku langsung ambil aja untuk kulit-kulitnya. Cuman ini nggak semua yang terkelupas sih, masih ada beberapa itu yang nggak terkelupas. Nggak apa-apa, nanti setelah digoreng itu bisa dicopot. Dan singkat cerita ini jengkolnya juga udah mateng ya teman-teman. Pokoknya ini dicepet-cepetin aja, karena kalau misalnya di videoin full itu bakal durasinya itu kepanjangan banget ya teman-teman. Nah, di sini lanjut ya teman-teman buat goreng yang selanjutnya, yaitu ada ikan teri. Karena memang di sini kan mau dicampur sama ikan teri biar lebih sedap dan aromanya lebih menggugah selera. Dan singkat ceritanya lagi, di sini terinya juga pokoknya udah mateng. Kalau kayak di video itu perasaan tuh kayak cepet banget ya teman-teman, semuanya itu tuh beres gitu. Cobalah dilakuin sendiri, Masya Allah. Entah kapan-kapan gitu ya bisa beres ya teman-teman. Oke, di sini lanjut aku tumis sambelnya. Tadi aku nggak ganti minyaknya ya. Itu kan minyaknya udah rada gosong tadi sedikit karena itu kan goreng ikan teri. Jadi nggak apa-apa, dikasih aja langsung untuk sambelnya. Justru ya teman-teman, minyak yang bekas goreng ikan teri terus digorengin ke sambel kayak gini, itu bener-bener enak banget, aromanya juga harum dan bener-bener menggugah selera sih kalau menurut aku ya. Jadi itu bener-bener enak banget, aromanya tuh kayak bener-bener nyampe gitu ya ke hidung dan ke perut.
Nah ini dia jengkolnya aku masukin lebih awal seperti biasanya biar lebih meresap di bumbu gitu ya untuk si jengkolnya. Diaduk-aduk aja. Ini tuh bener-bener sedep ya teman-teman untuk sambelnya. Seperti biasa juga sih tadi sambelnya tuh udah aku rebus dulu sebentar baru aku ulek, dan di sini aku nggak menggunakan bawang putih ya. Cuman bawang merah, cabe rawit sama cabe merah itu tuh direbus lalu diulek. Dan kalau untuk bumbunya itu seperti biasa aja, garam sama micin kalau aku. Nah ini sambelnya udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah pokoknya tuh sedep banget. Ini kelihatannya aja udah menggugah selera banget ya teman-teman. Sambal jengkol, terus juga ada tempe dan juga teri. Wow bener-bener mantul. Sekarang aku tuh mau lanjut juga buat bebersih di dapur, karena kan yang namanya udah goreng-goreng sedikit banyaknya itu pasti banyak cipratan-cipratan minyak di area kompor dan sekitarannya. Jadi ini tuh wajib banget buat dibersihin. Cuman di sini tuh nggak yang perlu terlalu heboh ya teman-teman, karena ini kan tadi masaknya juga nggak ada yang terlalu heboh banget gitu ya. Jadi bersih-bersihnya juga ya secukupnya aja. Nah ini dia menu kami hari ini teman-teman, ada orak-arik telur itu kebanyakan kecap deh kayaknya. Terus ini ada sambal jengkol, teri dan juga tempe. Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, mari kita lanjut ke kerjaan aku yang berikutnya. Di sini aku itu mau langsung aja buat nyuci piring, karena cucian piring udah memanggil-manggil buat dicuci. Dan sekalian juga aku itu mau sapa-sapa ya buat kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik dan yang udah nonton video aku ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersyukur. Dan pastinya juga semoga setelah nonton video aku, kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Untuk kalian yang belum subscribe atau mungkin yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel aku ini, boleh ya teman-teman kalian bantu aku untuk mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian itu bantu share ke seluruh sosial media yang kalian punya, atau boleh juga kalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar aku, dan pastinya dengan bahasa yang baik dan santun. Dan teman-teman untuk kalian yang udah selalu komen, yang udah selalu support aku, yang udah selalu dukung aku setiap aku upload video selalu gercep, aku ucapin terima kasih banyak ya. Pokoknya semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan kalian kepada aku dengan kebaikan yang lebih berlipat ganda. Dan aku juga mau salam-salam nih buat seluruh penonton aku dari seluruh Nusantara maupun dari luar Indonesia. Pokoknya aku doakan semoga kalian di sana sehat-sehat selalu dan selalu betah untuk mampir ke video sederhana aku. Aku tuh pokoknya kalau misalnya udah denger ya teman-teman komentar-komentar dari kalian yang bilang itu dari daerah sinilah, daerah sana lah gitu ya, kayak dari Papua juga ada, dari Flores, bahkan ada yang dari Taiwan, ada yang dari Brunei. Masya Allah kayak rasanya itu seneng banget gitu ya, dari berbagai penjuru daerah gitu ya teman-teman. Aku tuh bisa ditonton gitu ya videonya, jadi kayak bener-bener merasa seneng banget gitu. Dan kalian juga lah yang udah membantu aku sehingga channel aku ini tuh sekarang bisa seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang tuh channel aku alhamdulillah lebih berkembang lagi, dan pastinya aku juga akan lebih bersemangat lagi dalam menjalani konten aku ini, dan pastinya lebih bersemangat lagi untuk selalu upload video-video yang insya Allah bisa membuat kalian tuh lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas kalian. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang komen sih di beberapa video aku yang lewat, katanya itu dia nanya, Bun kok nyucinya lesehan Bun, wastafelnya di sebelah mana gitu ya. Aku nggak punya wastafel ya teman-teman, belum punya, untuk sekarang ini belum punya. Insya Allah di masa depan punya ya, amin. Sekarang ini aku nyucinya masih lesehan ya teman-teman, baik nyuci piring ataupun nyuci pakaian gitu ya, semuanya itu masih serba manual dan masih serba lesehan di sini. Oke, udah beres buat mencuci piring. Alhamdulillah bertambah lagi kerjaan yang selanjutnya, yaitu adalah nyapu. Karena kan tadi habis masak kan aku belum nyapu ya, jadi di sini tuh aku nyapu dulu karena nggak afdol rasanya kalau misalnya kita itu habis masak dan bebersih di dapur tapi nggak disapu gitu ya. Jadi kayak bener-bener nggak afdol banget. Makanya di sini aku mau sapu dulu. Oh ya teman-teman, kemarin itu juga ada yang bilang kayak gini di kolom komentar, Bun enak banget sih Bun, dubbingnya itu kayaknya nggak ada kendala, lancar aja gitu ya ngomongnya. Katanya itu gimana sih tipsnya agar pas dubbing itu tuh lancar jaya gitu ya.
Nah sebenarnya sih teman-teman aku nggak punya tips-tips yang tertentu sih ya teman-teman. Cuman terkadang memang sebelum aku dubbing, aku tuh juga suka sedikit merencanakan apa yang pengen aku bahas gitu ya. Tapi keseringannya aku malah lupa gitu loh teman-teman. Apa yang tadi udah aku rencanain malah terkadang itu pas lagi dubbing malah lupa buat aku sampein di video. Jadi aku itu dubbing itu kayak bener-bener kayak aku tuh ngomong sama temen aja gitu ya. Jadi aku tuh ngomong itu kayak bener-bener apa yang aku pikirin. Nah itu yang aku sampein. Jadi ya mungkin itu aja sih teman-teman. Jadinya aku tuh kayak kedengerannya kayak bener-bener santai gitu ya dubbingnya, dan kayak bener-bener lancar. Oke lanjut dulu ke videonya ya. Di sini aku lanjut buat nyiram-nyiramin tanaman. Nah itu tadi tanaman yang aku siram awal itu adalah tanaman yang kemarin tuh ditanam sama Pak suami ya teman-teman. Ada bibit cabe, terus juga ada daun seledri gitu ya. Jadi sengaja ditaruh di bekas kandang ayam karena ayamnya itu udah banyak yang mati, tinggal 3 ekor apa berapa gitu ya. Jadinya di situ aja ditaruh cabenya. Setelah itu aku juga lanjut ke depan buat nyiram tanaman yang ini ya teman-teman. Pokoknya dalam 1 hari nyiram tanaman ini tuh 2 kali. Kecuali kalau misalnya hujan ya nggak aku siram lagi. Kalau misalnya hujan aku masih tetap siram, berarti itu aku orangnya terlalu kerajinan teman-teman. Aku tuh rasanya kayak nggak sabar gitu ya teman-teman nungguin pohon-pohon cabai dan juga terong ini tuh pada tumbuh subur gitu ya. Terus mereka pada berbuah gitu ya. Rasanya itu kayak pasti seneng gitu ya teman-teman memandang ke arah sini gitu ya. Cuman itu ada sih beberapa batang cabenya itu tuh kurang subur teman-teman. Mungkin karena ini kan bibitnya itu yang dibeli gitu ya teman-teman, dan mungkin kualitasnya kurang bagus gitu kan. Jadi ada beberapa bibit cabai tuh, pohon cabenya itu tuh nggak yang terlalu bagus perkembangannya. Cuman ya mau gimana lagi ya. Nah itu jangan salfok ya teman-teman. Aku tuh ngerasa pegel di bagian pinggang karena kalau udah ngangkatin air yang lumayan berat gitu lumayan pegel ya. Oke lanjut lagi. Di sini aku juga mau ngangkatin pakaian karena ini tuh udah sore dan juga cuaca itu udah nggak panas gitu ya. Nanti kalau aku biarin di sini takutnya nanti itu ada semut gitu ya. Biasanya kalau misalnya cuaca itu udah mulai mendung dan dingin suka ada semut gitu ya. Walaupun di jemuran aku ini memang jarang banget sih ada semut, cuman takutnya nanti itu ada semut. Jadi mendingan aku angkat aja untuk semua pakaian aku. There's not much to do when all I can is thinking about. Aku juga ngangkatin kasur ya teman-teman karena memang kasur ini tuh udah pada aku keringin, udah pada aku jemurin kan tadi ya teman-teman, tadi pagi. Ini udah sore, pasti ini tuh udah empuk lah gitu ya, udah enak lagi nanti buat ditidurin. Di sini aku langsung angkat aja untuk semua kasurnya. Setelah ngangkatin kasur, lanjut ya teman-teman. Di sini aku itu buat nyapu-nyapu. Mohon maaf ya teman-teman, rumahku ini tuh masih kelihatan kosong melompong dikarenakan hordengnya itu kan aku copot gitu ya, dan aku tuh belum punya mood yang bagus buat masangnya lagi. Itulah ya teman-teman yang bener-bener bikin aku tuh pengen banget punya hordeng yang baru gitu ya, buat ganti-ganti gitu yang buat di pintu, karena kan aku nggak punya ya teman-teman hordeng ganti. Kalau buat di jendela sih itu ada ya teman-teman, hordeng yang beberapa waktu lalu tuh dikasih sama teman aku. Cuman itu kan cuman buat jendela doang dan itu warnanya pink gitu. Jadi pengennya itu untuk hordengnya di bagian pintu ini juga warna pink gitu, pengen banget gitu punya. Cuman ya nggak tahu sih teman-teman entah kapan gitu ya bisa kebelinya gitu ya, karena apa ya, karena kadang itu kayak apa namanya, kayak aku tuh pas ada uang malah aku dahuluin yang lain gitu. Nah pas nggak ada uang malah kepengen gitu ya, gimana lah gitu ya teman-teman. Mungkin karena memang itu tuh bukan suatu prioritas kali ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh nggak tahu kenapa kayak nggak terlalu memprioritaskan gitu ya, makanya belum kebeli-kebeli. Kalau misalnya ingin sih ingin banget ya teman-teman, tapi kalau misalnya yang namanya keinginan tapi nggak ada niatnya ya sama doang bohong gitu ya, sama doang itu nggak bakalan kecapai gitu. Oke deh teman-teman, lupain dulu masalah hordeng. Lanjut di sini aku keluar buat nyapu pastinya, karena memang ini tuh wajib buat disapu. Itu banyak banget sampah-sampah jajannya anak-anak. Kalian bisa lihat sendirilah ya teman-teman bagaimana. Itu juga halaman udah mulai kelihatan kotor lagi, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Alhamdulillah aku belum rajin, jadi aku biarin aja lah dulu ya. Itu tuh halaman itu kotor. Besok kalau udah terbuka pintu hati aku buat nyapu baru aku sapu. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
Oke, nyapu udah beres. Lanjut di sini aku itu mau beresin cucian piring aku tadi ya teman-teman. Jadi aku mau susun-susun dulu ke tempatnya masing-masing biar lebih enak aja buat dilihat dan biar nggak ada lagi tumpukan piring di dapur aku. Biar nanti tuh kalau memandang-mandang ke dapur ini tuh bawaannya tuh udah enak gitu ya, udah nggak ada lagi yang menumpuk. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share selalu ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Semoga juga kalian bisa terhibur dan lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe, di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.